Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, berjumpa lagi bersama saya, Ibu Nurdianti Astri Dewi, yang mana saya akan mengampu mata pelajaran Al-Quran Hadis di kelas 12. Anak-anak, perlu diketahui, untuk materi yang pertama, mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 12 semester 1, kita akan membahas mengenai membudayakan hidup sederhana dan menyantuni kaum duafa. Namun sebelum kita menginjak kepada materi, mari kita buka dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, Ibu harap kalian masih tetap semangat mengikuti pembelajaran, walaupun kita masih dalam situasi pandemi seperti ini. Baiklah, segera kita mulai. Untuk materi yang pertama, kita akan membahas mengenai ayat dan hadis yang membahas mengenai membudayakan hidup sederhana dan menyantuni kaum duafa. Nah, apa saja ayat-ayat yang membahas mengenai pola hidup sederhana dan juga menyantuni kaum duafa? Nah, kita sebagai umat Islam di dalam Al-Quran sudah diperintahkan untuk yang namanya hidup sederhana, ya, hidup secara sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Nah, salah satunya di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 67 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yang artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Quran surat Al-Furqan ayat 67. Nah, kira-kira apa ya maksud dari Quran surat Al-Furqan ayat 67 berikut? Nah, jadi penjelasan dari ayat di atas dengan jelas menyebutkan bahwa apabila manusia atau orang yang beriman yang ingin membelanjakan hartanya, maka ketika membelanjakan tersebut dia tidak terlalu boros dan juga tidak boleh terlalu kikir, melainkan berada di tengah-tengah. Kalau kita berbelanja, maka belanjalah sesuai dengan keperluan, seperti itu ya. Nah, Contohnya kalau kita bersedekah ya, jangan sampai memberikan sedekah terlalu banyak hanya karena bangga dengan pahala bersedekah, sehingga kita bersedekah terlalu banyak, padahal kita sendiri belum terpenuhi kebutuhan sehari-harinya. Nah, tetapi jangan pula karena mengingat akan kebutuhan kita, lalu kita tidak mau mengeluarkan apa yang kita miliki, hingga zakat sekalipun tidak mau dikeluarkan. Nah, itulah yang disebut dengan orang yang kikir. Nah, dalam hal ini kita harus bersikap moderat, tidak kikir dan tidak juga boros, namun berada di antara keduanya. Jadi kita tahu mana keperluan kita, mana yang harus kita keluarkan untuk kebutuhan sehari-hari, mana yang kita keluarkan untuk ibadah ya, atau untuk bersedekah. Nah, pada dasarnya janganlah kita membelanjakan sesuatu sampai habis, dan jangan pula kita enggan membelanjakan apa yang ada pada diri kita. Hal ini tak mudah untuk dilaksanakan karena pada umumnya manusia itu bersifat
konsumtif, yang mana sifat konsumtif itu tidak bisa ditahan yang kemudian menjadi-jadi. Itulah yang disebut pemborosan. Nah, tapi kalau menahannya juga menjadi-jadi, itulah yang dinamakan kikir. Di dalam hadis Nabi juga disebut bahwa urusan yang terbaik adalah urusan yang di tengah-tengah. Jadi kalau kita punya uang ya, misalnya kalau kita punya uang, kita lapar nih, lapar. Sudah tahu lapar karena kikir, tidak mau belanja ya, tidak mau membelanjakan uangnya untuk makan sampai dia kelaparan. Nah, itu termasuk orang yang kikir terhadap harta yang dimiliki. Nah, ada juga karena punya uang boros ya, beli semuanya sampai habis sehingga untuk besok saja sudah tidak ada. Nah, hal ini tidak boleh. Kita sebagai kaum muslimin atau orang Islam, segalanya sudah diatur di dalam Al-Qur'an ya. Nah, itu. Kemudian di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada umatnya untuk tidak bersifat kikir, karena perbuatan tersebut memang terlarang. Larangan ini disebutkan dalam nas lain seperti firman Allah yang berbunyi, sekali-sekali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya, bahwa kebahilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebahilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bahilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Nah, hal ini sudah dituliskan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 180. Emangnya mau kalau nanti di akhirat dikalungkan tanah berhektar-hektar? Kan tidak ya, karena itu berat ya. Nah, jadi kita sebagai umat Islam harus tahu porsinya, bagaimana kita mengeluarkan harta yang kita miliki. Ingat, harta yang kita miliki itu sebagian untuk kita zakatkan atau sodakohkan kepada orang yang membutuhkan. Nah, secara spesifik, orang-orang yang tidak membayar zakat diancam dengan siksaan yang keras. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang pun yang memiliki emas dan perak lalu tidak mengeluarkan zakatnya, kecuali akan dipakaikan kepadanya pakaian dari api neraka, yang dengan pakaian itu di neraka, pinggang, punggung, dan keningnya meleleh. Setiap bagian tubuh tadi hancur dikembalikan lagi seperti semula. Jadi terus-menerus akan disiksa seperti itu ya, jika kita tidak mau membayar zakat. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Khamsah kecuali At-Tirmidzi. Kita lanjutkan surat yang selanjutnya, yaitu Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai dengan ayat 27. Nah, di dalam Quran surat Al-Isra ini juga dijelaskan mengenai pola hidup sederhana ya, yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura, yang artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Nah, maksud dari isi pokok kandungan dalam Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai dengan 27 itu menjelaskan
Di dalam ayat 26, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menunaikan kewajiban dengan memenuhi hak atau berzakat, sedekah, infak dan lain-lain kepada keluarga-keluarga yang dekat, seperti contoh orang miskin, musafir, kaum duafa, fakir miskin dan sebagainya ya. Kemudian perintah untuk berbuat baik kepada kaum duafa seperti orang-orang miskin, orang terlantar dan juga orang yang dalam perjalanan. Nah, mempererat tali persaudaraan dan hubungan kasih sayang satu sama lain, saling bersilaturahmi, bersikap lemah lembut dan sopan santun, memberikan bantuan kepada mereka dan memberikan sebagian rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Nah, penegasan bahwa kita dilarang untuk menghambur-hamburkan harta yang kita miliki secara boros atau berlebihan. Islam mengajarkan kita kesederhanaan, sehingga kita harus membelanjakan harta sesuai dengan kebutuhan saja, seperlunya saja dan tidak boleh berlebihan. Nah, sedangkan dalam ayat yang ke-27 Allah berfirman bahwa orang-orang yang berperilaku boros adalah saudara-saudaranya setan, karena setan adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, tetapi ia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak mau menjalankan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, sehingga setan nantinya akan masuk ke dalam neraka. Setan akan selalu menggoda manusia untuk mengajak kita masuk ke dalam api neraka. Nah, sama halnya seperti Quran surat Al-Furqan ayat 67 sebelumnya tadi. Nah, Quran surat Al-Isra juga memerintahkan kita sebagai umat Islam untuk selalu memiliki pola hidup yang sederhana, menggunakan harta pada porsinya. Ya, karena sebagian harta kita itu harus kita zakatkan, harus kita sodakohkan atau infak dan lain sebagainya. Nah, apabila kita memiliki sikap yang boros, ya, sikap yang boros atau sikap yang kikir, di sana Allah sudah menjelaskan bahwa orang-orang yang memiliki sikap boros dan kikir itu termasuk ke dalam saudara-saudaranya setan, yang mana setan itu selalu menghasut manusia untuk berbuat ingkar kepada Allah ya. Mereka mencari teman untuk diajak masuk ke dalam api neraka. Nah, lanjut Quran surat Al-Isra ayat 29 sampai 30, ini lanjutannya yang tadi ya. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha kullal basti fata'uda maluman mahsura. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Yang artinya, dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya, sangat pemurah. Nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Sungguh Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh Dia Maha mengetahui, Maha melihat hamba-hambanya. Nah, maksud dari Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai ayat 30 ini adalah ayat-ayat tersebut mengandung pesan untuk bersikap sederhana dalam hidup. Sikap tersebut adalah tidak berlebihan sekalipun dalam berinfak atau bersodakoh ya. Demikian juga dilarang untuk kikir dalam membelanjakan harta. Nah, sifat boros adalah perilaku setan yang ingkar kepada Tuhannya. Larangan kikir digambarkan dengan tangan yang terbelenggu di leher. Kikir akan mengakibatkan pelakunya tercela, sedangkan boros menjadikan pelakunya menyesal di kemudian hari. Nah, ayat tersebut juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat mengetahui potensi hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki kepada sebagian manusia dan mencukupkan kepada sebagian yang lain. Manusia diwajibkan menjemput rezeki yang telah dipersiapkan Allah baginya. Tuh ya. Kita lanjut. Quran surat Al-Qasas
ayat 79 sampai dengan ayat 82. Nah, yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. Al-ayah. Arti dari surat Al-Qasas ayat 79 sampai 82 ini adalah, maka keluarlah Qorun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qorun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu, kecelakaan yang besarlah bagimu. Pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan tidak diperoleh pahala itu kecuali oleh orang-orang yang sabar. Maka kami benamkanlah Qorun beserta rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah. Dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Dan jadilah orang-orang yang kemarin mencita-citakan kedudukan Qorun itu berkata, aduhai, benarlah Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya dan mencukupkannya. Kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya atas kita, benar-benar Dia telah membenamkan kita pula. Aduhai, benarlah tidak beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Nah, jadi maksud dari Quran surat Al-Qasas ayat 79 sampai dengan ayat 82 ini adalah kisah Qorun untuk diambil menjadi pelajaran ya. Qorun dengan segala kemegahannya memukau sebagian manusia. Jadi semua orang menginginkan harta seperti yang dimiliki oleh Qorun. Saat melihat kebesaran Qorun, sebagian manusia berangan-angan memiliki keberuntungan laksana Qorun. Merekalah yang terpedaya dengan kemewahan dunia. Nah, tetapi ada sebagian manusia yang kuat imannya. Mereka tidak tergoda oleh kemegahan yang dimiliki oleh Qorun. Bagi mereka, pahala dan ridho Allah lebih dari segalanya. Mereka bersabar atas segala yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Nah, jadi bagi orang-orang yang kuat imannya, mereka tetap bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan, karena mereka ketahui bahwa kisah Qorun itu bisa dijadikan pelajaran ya, karena kemegahannya Qorun itu ingkar terhadap tugasnya menjadi hamba Allah ya, sehingga Allah murka, kemudian Allah menenggelamkan Qorun beserta harta-hartanya. Nah, pada saat Allah menenggelamkan Qorun beserta semua hartanya dan tidak ada orang yang menolongnya, maka sebagian manusia menjadi tersadar akan kebesaran Allah, bahwa Allah lah yang memberi rezeki. Manusia tidak diperbolehkan sombong, karena harta-harta yang dititipkan Allah kepada kita, kapan saja Allah berkehendak, maka dengan mudahnya Allah mengambil harta tersebut. Jadi jika Allah memberikan kita rezeki, kita harus ingat bahwa rezeki yang Allah berikan itu sebagian adalah milik orang yang membutuhkan. Namun kembali lagi, kita harus bisa mengontrol diri atau bisa mengeluarkan harta itu sesuai dengan apa yang kita miliki. Kita tidak boros, juga tidak kikir, seperti itu ya. Selanjutnya Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billah
Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala hubbihi Zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was-sa'ilina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi'ahdihim idza 'ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika allazina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Yang artinya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah. Hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Nah, dalam sebuah riwayat dikemukakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan sebuah pertanyaan seorang laki-laki tentang albir atau kebajikan. Nah, setelah turunnya ayat ini, kemudian Rasulullah memanggil kembali laki-laki itu dan membacakan ayat tersebut. Ayat ini turun sebelum diwajibkannya sholat fardu. Kala itu, bagi seorang yang sudah bersyahadat, kemudian meninggal dalam keadaan beriman, maka harapannya dia mendapatkan kebaikan. Namun orang Yahudi beranggapan bahwa kebajikan itu jika sholat menghadap ke barat, sedang orang Nasrani menghadap ke timur. Nah, kemudian semasa Rasulullah masih berada di Mekah, beliau dan pengikutnya sholat sekaligus menghadap ke Ka'bah di dalam Masjidil Haram dan Baitul Maqdis di Yerusalem, dengan mengambil posisi sholat di sebelah selatan Ka'bah, sehingga dalam waktu bersamaan juga menghadap ke Yerusalem di sebelah utara. Tetapi setelah Rasulullah berhijrah ke Madinah, cara tersebut tidak bisa dilakukan lagi terkait dengan posisi Mekah selatan sedangkan Yerusalem utara dari Madinah. Nah, maka Nabi dan para pengikutnya sholat menghadap ke utara, ke arah Yerusalem, berkiblat ke Yerusalem sejalan dengan penegasan Allah dalam Al-Quran dan Sunnah yang mengandung makna pengakuan akan kesucian kota itu dan keabsahan agama serta para nabi yang pernah berada di sana. Namun Nabi juga menyadari Makkah dan Ka'bahnya sangat dekat di hati bangsa Arab daripada Yerusalem. Sebab itulah Rasulullah memohon kepada Allah untuk mengganti arah kiblat sholat dari Yerusalem ke Mekah. Nah, perubahan arah kiblat inilah akhirnya menimbulkan kegaduhan di kota Madinah. Beberapa pengikut Nabi pun juga mengalami keraguan atas perubahan arah kiblat tersebut. Meski tidak sebesar kegaduhan yang terjadi di kalangan orang-orang Yahudi di Madinah, menurutnya ini merupakan indikasi ketidaksungguhan pada ajaran Nabi Muhammad. Mereka menyaksikan apakah agama yang mengalami perubahan arah kiblat itu mempunyai keotentikan ajaran, mengingat arah kiblat dalam sholat adalah hal yang prinsip. Nah, adapun tanda-tanda orang yang benar beriman dan bertakwa adalah sebagaimana dijelaskan dalam ayat ini sebagai berikut. Jadi tanda-tanda orang beriman menurut surat Al-Baqarah ayat 177 itu, iman keyakinan terhadap adanya Allah, hari pembalasan,
malaikat-malaikat, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah melalui para utusannya, serta iman terhadap adanya nabi-nabi Allah. Iman terhadap adanya Allah menyebabkan manusia merasa bahwa segala gerak-geriknya selalu diawasi dan diketahui oleh Zat yang Maha Kuasa itu. Bahkan tidak hanya perbuatannya, tetapi juga isi hatinya dan semua yang terlintas dalam alam pikirnya. Yang kedua, adanya kemampuan untuk memberikan sebagian harta kesayangan kepada orang-orang yang membutuhkannya, yaitu kerabat dekat, anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang terlantar karena kehabisan bekal di perjalanan, dan orang-orang yang meminta-minta karena ketiadaan harta, karena untuk keperluan membebaskan hamba sahaya ataupun untuk menghilangkan perbudakan. Yang ketiga, mendirikan sholat, artinya melaksanakan pada waktunya dengan khusyuk lengkap dengan rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya. Yang selanjutnya, menunaikan zakat kepada yang berhak menerimanya. Selalu menepati janji, sabar, dan tekun. Nah, itulah ciri-ciri orang beriman menurut surat Al-Baqarah ayat 177. Nah, yang selanjutnya Quran surat Al-Ma'un ayat 1-7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin fadzalikal yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un, yang artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna. Quran surat Al-Ma'un ayat 1-7. Nah, isi kandungan ayat dari Quran surat Al-Ma'un ayat 1-7. Di dalam ayat 1, orang yang tidak percaya dengan hari kebangkitan dan hari pembalasan sehingga ia tidak beriman terhadap apa yang diturunkan pada Rasul. Ayat kedua maksudnya adalah menolaknya dengan kejam dan keras. Ia tidak menyayanginya akibat kerasnya hatinya. Hal ini dikarenakan ia sudah tidak lagi mengharamkan pahala dan tidak takut pada azab Allah. Ayat ketiga, yang dimaksud dengan tidak memuliakan anak yatim ialah tidak memberikan hak-haknya dan tidak berbuat baik kepadanya. Imam Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir berkata, maksud ayat ini adalah ia tidak menumbuhkan dalam dirinya untuk membantu anak yatim dan juga tidak mengajak keluarganya untuk membantu dan orang lain disebabkan kebakhilan terhadap hartanya atau mendustakan hari pembalasan. Nah, ayat 4-5 yaitu orang yang senantiasa mengerjakan sholatnya, akan tetapi ia melalaikannya, tidak tepat waktu, meninggalkan rukun-rukunnya dikarenakan kurang perhatiannya terhadap perintah Allah, sehingga ia melalaikan sholat, yang mana ini merupakan perkara yang sangat penting dalam ketaatan dan pendekatan yang lebih utama kepada Allah. Maka bagi siapa yang melalaikan sholat, ia berhak mendapatkan celaan dan kecaman. Adapun lupa pada saat sholat ini bisa menimpa pada siapa saja, sampai pada Nabi juga demikian. Oleh karena itu Allah mensifatinya dengan riya, hatinya keras, tidak penyayang. Nah, ayat ke-6, riya adalah sesuatu amal perbuatan tidak untuk mencari keridhaan Allah, akan tetapi untuk mencari pujian atau kemasyhuran di masyarakat. Ayat ke-7 yaitu enggan memberi sesuatu yang dibutuhkan. Sebagian mufassirin mengartikan enggan membayar zakat. Mereka itu dikarenakan kuatnya rasa tamaknya, sampai kebutuhan yang kecil saja enggan untuk mengasih apalagi yang lebih besar dari itu.
Nah, kata Al-Ma'un secara bahasa berarti bantuan atau pertolongan. Surat ini berisi kalimat tanya retoris kepada manusia tentang kriteria orang yang mendustakan agama. Nah, surat ini menunjukkan perintah untuk saling memberi, bahkan sekecil apapun bantuan yang diberikan kepada orang yang membutuhkan sangat berpengaruh pada keimanan seseorang. Ahmad Mustafa Al-Marogi bahwa kriteria orang yang mendustakan hari kiamat adalah mereka yang merendahkan derajat duafa dan berlaku sombong karena merasa lebih tinggi derajatnya. Termasuk pendusta agama adalah mereka yang berat dan enggan menolong orang-orang yang membutuhkan seperti fakir miskin. Nah, adapun kesimpulan dari apa yang sudah saya jelaskan adalah yang pertama, sikap hidup yang berlebih-lebihan tanpa mensyukuri nikmat Allah tidak akan memperoleh keberuntungan, bahkan siksalah yang akan diperoleh. Yang kedua, perwujudan orang yang bertakwa kepada Allah adalah memberikan hak harta kepada kerabat dekat, anak yatim, orang miskin, musafir, orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, melaksanakan kewajiban sholat dan zakat, menepati janji, mampu bersabar dalam kesempitan. Yang ketiga, di dalam membelanjakan harta kekayaan tidak boleh boros, melebihi kepentingan yang diperlukan atau menyalahi ketentuan agama. Orang-orang yang boros dinyatakan Allah sebagai saudara setan. Yang keempat, Allah melarang perbuatan boros dan kikir terhadap harta kekayaan karena akan mengalami kebinasaan dan mendorong pertumpahan darah. Yang terakhir yaitu harta kekayaan yang tidak dinafkahkan di jalan Allah di akhirat berubah menjadi ular besar dan menakutkan yang akan melilit leher kita kalau kita berbuat kikir ya atau boros. Nah, itu tadi pembahasan mengenai ayat-ayat Al-Quran yang membahas mengenai pola hidup sederhana dan menyantuni kaum duafa. Nah, sekarang saya ada tugas sedikit sebelum saya tutup. Coba kalian tuliskan tanda-tanda orang yang benar-benar beriman dan bertakwa menurut Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Sekali lagi, silahkan tuliskan tanda-tanda orang yang benar-benar beriman dan bertakwa menurut surat Al-Baqarah ayat 177. Nah, cukup sekian dari saya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.